Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Baik, salam bahagia untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya, Pak Hermanto, bisa menyapa sahabat pembelajar semua. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, tetap menjaga protokol kesehatan dan tentunya tetap berkreasi dan berkreativitas. Baik, pada perjumpaan kali ini ya, Pak Hermanto akan menyampaikan materi kedua tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ya, ketika kita berbicara tentang kedudukan bahasa Indonesia, tentunya akan berbicara tentang bab dan pasal ya. Pada beberapa dan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahasa Indonesia dikukuhkan? Ada yang tahu? Ayo? Ya. Baik. Jika ada yang tahu, bagaimana bunyinya? Nah, ya. Betul sekali, ya. Kedudukan bahasa Indonesia tertuang pada bab ke-15 pasal 36 ya, yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan tentunya di sini tentang bagaimana kedudukan dari bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, selanjutnya, bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Ya. Kemudian bahasa negara ini bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga di sini sudah jelas ya, sahabat pembelajar, ketika orientasinya pada wilayah bahasa nasional, kata kuncinya adalah sumbernya itu pada Sumpah Pemuda. Sedangkan kalau bahasa negara ini sumbernya pada Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Selanjutnya, tentang bagaimana fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Ya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yang beragam ternyata ya. Oke. Yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional. Ada yang tahu ya makna dari lambang kebanggaan nasional? Ya. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia tentunya memunculkan nilai-nilai sosial budaya ya yang luhur ya, dengan keluhuran nilai yang dicerminkan oleh bangsa Indonesia, kita harus merasa bangga. Merasa apa? Merasa bangga karena memiliki bahasa Indonesia. Tentunya menjunjung dan mempertahankannya. Bahkan kalau saya boleh meminta adalah merawat bahasa Indonesia dengan cara masing-masing. Sebagai realisasi, kebanggaan terhadap bahasa Indonesia harus memaknainya tanpa ada rasa rendah diri. Ingat, tanpa adanya rendah diri, rasa malu dan acuh tak acuh. Ya, kita harus bangga memakainya dengan memelihara, mengembangkannya dan merawatnya. Betul ya? Itu terkait dengan bagaimana kebanggaan bank nasional ya, lambang kebanggaan nasional, kita harus bangga. Yang kedua, jelas di sini ya, sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, tentunya bahasa Indonesia ya merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti apa? Ya, bahasa Indonesia akan dapat mengetahui apa? Identitas seseorang ya, yaitu sifat, kemudian tingkah laku dan watak sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menjaganya, jangan sampai ciri kepribadian ya kita ini tidak mencerminkan isi di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya. Nah, itu terkait dengan bagaimana lambang identitas nasional. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda. Latar, sosial, budaya, dan bahasa. Termasuk di sini ya, di kelas Anda, tentunya ini ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara, Papua, kepulauan-kepulauan yang lainnya, ya. Nah,
Dengan fungsi ini, ya, memungkinkan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman tadi, baik itu latar budaya, sosial, bahasa yang berbeda-beda, dan memiliki satu yang bisa mempersatu. Ya, mempersatukan apa? Mempersatukan bahasa tadi. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi ya hidupnya. Karena apa? Mereka tidak merasa bersaing dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat suku bangsa lainnya. Karena dengan adanya kenyataan bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia, identitas, kesukuan, dan nilai-nilai sosial budaya dari daerah masih tercermin dalam bahasa daerah masing-masing. Nah, kedudukan dan fungsi bahasa daerah masih tegar dan tidak tergoyah sedikit pun, bahkan bahasa daerah diharapkan dapat memperkaya khasanah apa? Khasanah dari bahasa Indonesia itu sendiri. Kenapa ya? Bahasa Indonesia banyak sekali ya kata atau kosakata yang memang diadopsi dari suku bangsa yang lainnya. Ya. Kemudian yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Nah, maksudnya apa? Kata kunci adalah alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Maksudnya adalah bahwasanya manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang tentunya dapat saling apa? Saling berkomunikasi, saling berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan mudah diinformasikan kepada warga. Nah, mudah kan ya secara praktis tadi. Apabila arus informasi antar manusia meningkat, berarti akan mempercepat. Mempercepat apa? Peningkatan pengetahuan seseorang. Jelas ya? Apabila pengetahuan seseorang meningkat, sudah jelas secara otomatis berarti tujuan pembangunan akan apa? Akan tercapai atau sesuai dengan indikator. Oke, itu ya dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki 4 fungsi. Nah, yang kedua ini bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini memiliki 4 fungsi ya. Jadi sama-sama memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Nah, ya yang pertama bahasa resmi kenegaraan. Ada yang tahu ya bahasa resmi kenegaraan ya? Ya. Bukti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ya, tercermin dalam apa? Ya, digunakan ya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Mulai saat itu bahasa Indonesia digunakan dalam segala acara. Ya, acara formal ya, baik upacara, peristiwa serta kegiatan kenegaraan. Jelas ya, kita tidak bisa membayangkan ya. Mungkin kalau waktu itu bahasa yang disahkan adalah bahasa Sunda atau bahasa ngapak-ngapak gitu ya. Mungkin yang akan digunakan adalah bahasa ngapak. Kita bisa bayangkan ya, Pak Jokowi ketika pidato kenegaraan dan menggunakan bahasa Jawa ngapak ya. Oke, kemudian yang kedua, bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Nah, seperti saat ini gitu ya, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar ya, sebagai apa? Alat hubung, alat komunikasi ya. Dan bahasa Indonesia ini dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak ya sampai perguruan tinggi dan sampai saat ini ada mata kuliah bahasa Indonesia ya. Untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar, pastinya materi pelajaran yang berbentuk media cetak hendaknya juga berbahasa Indonesia, kecuali bahasa Inggris loh ya, untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing. Ya, apabila hal ini dilakukan sangat membantu meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu ya, sehingga bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Ya. Yang ketiga, ya bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk pembangunan serta pemerintahan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah
bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, hendaknya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuan penyeragaman ini dan peningkatan mutu tersebut agar isi atau dalam bahasa Inggris message ya atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh masyarakat. Nah, itu ya yang ketiga ya. Dan yang keempat, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi modern ya. Artinya apa sih? Ya, artinya ya kebudayaan nasional yang beragam yang berasal dari masyarakat Indonesia yang tentunya beragam pula. Iya bukan? Pasti beragam kan? Ya. Dalam penyebarluasan ilmu dan teknologi modern, agar jangkauan pemakaiannya lebih luas, penyebaran ilmu dan teknologi baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah maupun media cetak lain ya, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia. Pelaksanaan ini mempunyai hubungan yang memiliki apa? Hubungan yang timbal balik dengan fungsinya sebagai bahasa ilmu yang dirintis lewat lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Nah, itu adalah empat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya, sahabat pembelajar ya. Ya. Nah, kita beralih pada fungsi lain dari bahasa, karena kita ketahui fungsi umum ya dari bahasa Indonesia adalah ya atau dari bahasa sebagai alat komunikasi manusia. Bayangkan coba kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada alat komunikasi atau tidak ada bahasa, itu akan seperti apa? Mungkin tidak ada di peradaban ya. Oke. Ya, ada beberapa fungsi khusus ya sesuai dengan tujuan ya. Kemudian tujuan ini ada fatik, konatif ya, kemudian emotif ya, ada kultural, politis, kemudian apa lagi? Ya. Edukatif, mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi, adaptasi dan sosial ya. Nah, ketika kita berbicara tentang fungsi khusus, ini fungsi fatik jelas ya. Fatik konatif ini berhubungan dengan nilai rasa, nilai olah estetika, biasanya muncul pada bahasa-bahasa puisi ya. Kemudian emotif ini berkaitan dengan emosi, kultural berkaitan dengan budaya, politis jelas ya, bahasa-bahasa politik ya. Ketika kita melihat pada bahasa politik tentunya bahasa-bahasa yang kadang-kadang apa ya, ada istilah-istilah yang hanya itu digunakan untuk bahasa politik. Edukatif jelas ya, karena sebagai bahasa pengantar, saran untuk mengatur diri. Nah, ini fungsi khusus mengatur diri untuk menyampaikan, kemudian untuk merenung, kemudian juga untuk berintrospeksi, tetapi dalam pola diri. Mengatur orang lain jelas ini untuk berkomunikasi, interaksi jelas interaksi, kemudian proses adaptasi, menerima budaya baru, sosial, dan lain sebagainya. Itu adalah bagaimana fungsi umum dan fungsi khusus di dalam bahasa. Nah, secara umum ya mapping yang bisa dimunculkan berkaitan dengan materi kali ini adalah bagaimana kedudukan dari bahasa Indonesia yang langsung dimunculkan pada fungsi bahasa, kemudian muncul lagi pada ragam bahasa dan implementasi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kedudukan, dari fungsi, dari ragam bahasa, ya tentunya yang paling utama adalah bagaimana Anda mampu mengimplikasikan atau menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, itu yang bisa Parto berikan, karena untuk selanjutnya nanti ada materi tentang bagaimana ragam bahasa, ya karena ragam bahasa ini berdasarkan media itu ada dua, ya ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis, tetapi nanti akan kita bahas pada segmen pertemuan yang akan datang. Baik, untuk selanjutnya ada informasi ataupun ada pertanyaan
teman-teman bisa ditanyakan ya di WA group atau kemudian juga pada channel YouTube ini di kolom komentar. Silakan nanti kita sama-sama berdiskusi, sama-sama memecahkan masalah bersama, dan tentunya tetap ya berorientasikan bagaimana nilai-nilai fungsi ya tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan tentunya terima kasih atas atensi dan kerjasama yang sangat luar biasa. Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.